kita akan melakukan diskusi dengan tema yang ada di depan, membongkar gedung kristenisasi melalui berbagai modus. Tema ini diambil karena memang ada sebuah prolognya ketika kita mendengar dari beberapa pejabat negara maupun dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada kristenisasi. Tapi ternyata di lapangan kita lihat. Mereka itu untuk memberikan jawaban pada hari ini kita coba diskusi, kita pengen dengar dari orang-orang yang punya kepentingan, hari ini yang punya kepentingan dalam hal ini, yang berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan ini dan mengalami di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi paling tidak menjadi bahan kita untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa di negeri ini ada terjadi yang namanya kristenisasi. Sementara kita tahu bahwa Partai Bulan Bintang dari awal berdirinya adalah dalam rangka satu di antaranya adalah mencegah yang namanya gerakan Tansyuriah atau gerakan kristenisasi. Jadi kita mulai dari Forum Ukhuwah Islamiyah tahun 89, kemudian PKUI tahun 1998. Saya berdirinya Partai Bulan Bintang adalah antara lain karena kita ingin mencegah gerakan Tansyuriah, gerakan kristenisasi yang luar biasa di negeri kita ini. Dan ternyata sampai hari ini pun masih luar biasa gerakan Tansyuriah itu. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bahan kita untuk kita lebih berhati-hati ke depan dalam rangka kita melakukan dakwah kepada umat. Pada hari ini kita kepada narasumber yang pertama Pak Dr. Andes Haji Zahir Khan. Apa itu belakangnya itu? TFEEFL, apa itu singkatannya? Diploma in Teaching of Relations of Foreign Language. S2 dari Australia. Jadi beliau itu memang banyak berkecimpung di dalam gerakan-gerakan yang berkaitan dengan pencegahan kristenisasi. Kemudian yang kedua, kita hadirkan anak muda namanya Rateka. Tapi kan tadi Rateka itu bukan nama orang, bukan nama orang. Kira singkatan dari sebuah grup atau apa yang tidak ada nama orang. Nama benarnya, nama panjangnya Rateka Li. Tapi nanti untuk lebih dekat seperti apa, mungkin masing-masing nanti akan memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, sesi pertama, Pak Zahir, persilakan yang muda dulu ya. Biar sambil lihat apa namanya filmnya. Ya. Jadi kira-kira 30 menit, saya persilakan kepada KPK untuk sekaligus memutar filmnya seperti apa perilaku daripada mereka tentang kristenisasi umat kepada KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak. Saya sudah diundang dalam forum ini, dalam sesi ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu karena saya tidak sehebat tokoh di samping dengan saya. Nama saya Rateka Winaroli. Kalau dari yang bertanya soal nama saya itu dari mana? Kalau papa saya dulu bilang Rateka itu dari game karateka dulu. Zaman-zaman Nintendo, jadi yang beliau suka main itu lah kalau lebih seperti itu. Winner bahasa Inggris artinya pemenang, dan Li itu marga saya, bapak saya kebetulan orang Cina Palembang, beliau dulu beragama Buddha, dan ketika menikah sama ibu saya, beliau menjadi mualaf. Saya dulu bersekolah awalnya di Tarakanita di daerah Kemandoran kalau tidak salah. Itu selama 1 tahun karena kakak saya dulu ketika mau masuk SD kami tidak cukup biaya masuk ke Al-Azhar. Jadi dulu kalau dari rumah itu ada persimpangan, ada pertigaan, ke kanan itu ke Al-Azhar, ke kiri itu ke
kur dulu, karena saya ya kalau anak sekolah tuh dulu bisa keluar di jam pelajaran buat latihan kur, itu senang gitu, cuma sebatas itu aja sih. Kegiatan di gereja pun memang diwajibkan ikut di sana. Doa doa masuk kelas, doa mulai pelajaran dan doa selesai pelajaran dilakukan juga secara bertangi. Ya, jadi memang saya terbiasa dengan lingkungan gereja. Gitu. Lalu basic saya juga sebagai jurnalis, saya jurnalis sejak tahun 2008 dan fokusnya terutama ada di gadget. Jadi kebetulan hari Minggu lalu 2 November lalu itu sebulan lebih saya ada undangan dari Smart Friend. Itu mereka ada mau kegiatan joget selfie di Bundaran HI. Ketika itu saya sampai di daerah Haji Yerusalem itu subuh, saya sholat subuh di sana. Selepas subuh perjalanan ke Bundaran HI di sepanjang jalan di Car Free Day itu terlihat jelas ada banyak kelompok dengan bidangnya masing-masing. Ada yang secara jelas terang-terangan menulis kalimat kisah-kisah yang bersumber dari Alkitab. Tapi ada satu kelompok yang menyebar dari ujung ke ujung istilahnya, itu mereka membagi-bagikan kalung bergambar merpati. Nanti setelah penjelasan singkat saya akan putarkan filmnya. Kalau bergambarkan merpati, lalu ada pembacaan puisi yang kata-katanya, karena saya sudah 9 tahun di sekolah Katolik, itu memang identik dengan kata-kata dari Injil gitu, dari Bible. Kata-kata yang memang bermuatan terselubung berisi doa-doa dalam bahasa mereka lah, seperti itu. Terus ada pembagian susu, ada pembagian kalung jantung juga, dari jantung. Dari sekilas saja dari wajah-wajahnya itu saya sudah bisa menebak bahwa oh ini dari gereja nih. Cuma memang saya belum tahu maksudnya apa. Walaupun kalau mereka yang melakukan sih pasti sudah ketahuan lah, pasti memang mau melakukan kristenisasi, cuma memang waktu itu belum terlalu ketahuan. Lalu saya dan guru besar saya waktu itu berdua melakukan kegiatan peliputan di Kardel itu sekitar 1 jam setengah untuk acara Smart Friend. Nah, di tengah acara Smart Friend itu ternyata kelompok ini cuma dengan nama berbeda. Jadi mereka itu sebenarnya satu kelompok besar, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mereka sebenarnya satu kelompok besar, cuma mereka punya nama beda-beda gitu. Yang saya rekam ini, yang saya wawancara, dia forum antar bangsa atau apa gitu. Sementara yang ada satu yang naik ke panggung, jadi mereka minta ke panitia di belakang panggung Smart Friend itu untuk mengisi acara sebentar gitu. Mungkin mereka bilangnya mau mengajak peserta itu untuk joget, mau mengamanyakan cinta Indonesia dan semacamnya. Dan itu di-blazing. Jadi ketika di atas panggung, yang tampil anak-anak, mereka ngajak kita untuk nyanyi, mereka ngajak kami untuk berjoget gitu. Terus mengatakan Indonesia diselamatkanlah segala macam. Saat itu sudah mencolok sekali kalau itu kelompok mereka gitu. Dan saya gondok di situ. Maksudnya mereka sampai segitunya nyelip di antara acara gitu. Mereka minta izin di mana memang banyak pesertanya itu juga kelihatan memakai jilbab gitu dan itulah yang mereka sasar gitu. Orang-orang yang nggak ngeh gitu, karena bahasa simbol itu memang saya saja baru belajar simbol-simbol itu di kuliah. Saya kebetulan kuliah di IKJ, Sedang Kesenian Jakarta, jurusan film. Di sana memang bahasa film itu banyak yang simbol-simbol, dan kalau penonton umum itu mungkin tidak akan ngeh gitu bahwa itu maksudnya ini, itu maksudnya itu. Sementara saya terbiasa, setelah terbiasa di sekolah Katolik, saya juga terbiasa memperhatikan simbol, jadinya dan susah buat saya untuk menangkap maksud dari simbol-simbol yang mereka hadirkan gitu. Perpulang dari acara itu saya akhirnya bertahan, karena semakin banyak saya lihat anak-anak, terutama anak-anak ABG dan yang berjilbab itu yang menggunakan kalung itu tanpa mengerti artinya.
dia nanya mas agamanya apa? Islam. Saya bilang gitu. Iya ini maksudnya misionaris ini. Saya juga bilang iya saya juga tahu gitu. Dan gemes lihatnya, saya memang belum punya anak, cuman saya anggap itu adik-adik aja gitu, maksudnya mereka nggak tahu apa-apa gitu. Saya ngebayangin kalau saya membagikan itu terus melihat mereka pakai itu, saya bangga gitu. Kenapa? Karena walaupun dia berjilbab, walaupun dia muslim, tapi dia memakai logo saya gitu, simbol saya, simbol Kristen gitu. Dan ternyata nggak cuma itu gitu, pembacaan doa puisi itu ternyata isinya ku terima jalan kebenaran dan kehidupan. Nanti ada di video. Sejak saat itu saya akhirnya angkat kamera, saya ambil kamera yang saya bawa dan saya mulai mewawancarai satu persatu, bukan satu persatu sih, sorry. Saya mewawancarai beberapa sampel, terutama yang kelihatan muslim, dan 10 dari 10 orang yang saya tanyakan istilahnya memang tidak ada mengetahui bahwa ada maksud terselubung di sana. Mungkin saya bisa putarkan sekarang juga. Sedikit Pak, ini di depan Brebes Jepang, jadi ini ada dua ya, Bapak bisa lihat di depan itu ada yang pakai baju kaos merah, tapi logonya merpati, dan di bawahnya itu ada mahkota besar, sementara di belakangnya itu ada mata kopi, sana berkaos merah, tapi gambarnya Hello Kitty, itu beda. Jadi saking segitu menyambutnya, saya putarkan lagi. Nah, itu ada merpati besar dengan mahkota di atas kepalanya, dan di belakang itu Hello Kitty, dan mereka tidak senang kalau ada kamera menyerang mereka. Di awal tadi ada pria yang langsung salah tingkah, gitu saya rekam. Nah, ini juga berbeda. Ini bukan bagian dari mereka, karena ini ada kaosnya Hello Kitty. Jadi ternyata yang sadar kalau itu ada misi-misi keseriusan bukan cuma saya dengan produser saya ataupun beberapa orang saja, tapi seperti ibu tadi yang diskusi sama kami, mereka pun tahu gitu bahwa itu maksudnya ada keseriusan terselubung, cuma ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin cuma bicara langsung gitu. Tulisannya komunitas peduli Indonesia. Dalam jurnalistik itu Anda harus cover both side, artinya kalau kita seperti ini, saya melihat itu sebagai upaya kristenisasi. Cuma kalau saya sampaikan begitu saja, itu namanya saya beropini. Jadi memang harus kita sampaikan, harus kita tanya langsung. Jadi kita bisa tahu nih penjelasan mereka apa. Itulah kenapa saya datangi. Jadi setelah saya amati dari jauh, dari seberang jalan, lalu saya berhenti, saya tanya langsung. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Termasuk alhamdulillah Indonesia membeli gereja, lalu itu gerejanya tadinya namanya Gereja Immanuel, lalu dijadikan masjid Al-Hikmah, dan alhamdulillah saya pernah memberikan training di sana di Gaza untuk mahasiswa Eropa, termasuk orang-orang Eropa yang hadir. Berbagai kegiatan diadakan di sana. Jadi itu berasal dari gereja Emmanuel. Emmanuel itu bahasa Ibrani artinya Immanuel, Tuhan bersama kami. Dan saya katakan Tuhan tidak lagi bersama orang Kristen, tidak Emmanuel, tapi apa? Insyaallah ma'ana. Allah sudah bersama orang-orang Kristen. Karena ini sudah jadi masjid Alhamdulillah. Bahkan di Inggris, adik dari istri Tony Blair ini nama teroris dan Bush dulu yang pernah mengatakan Afghanistan. Itu adik istrinya Tony Blair, jadi adik ipar, itu sudah berjilbab masuk Islam. Subhanallah. Dia seorang wartawan di Inggris dan dia menulis buku pengalaman masuk Islam, Journey to Islam. Bisa dicari nanti, bisa dibaca
di border ini menyamar masuk ke Taliban, ditangkap oleh Taliban. Dia sudah mengira dirinya pasti mati karena di sana sudah digambarkan orang Islam dan sebagainya. Tetapi begitu ditangkap, ditempatkan di satu rumah sebagai tamu. Dan ketua Taliban mengatakan kalau anak ini orang ini dibunuh, diganggu, yang mengganggu akan dibunuh. Setelah 6 hari dilepas untuk menjadi nasihat, silahkan belajar Islam. Setelah pulang ke Inggris, dia belajar Islam, alhamdulillah akhirnya belajar Al-Quran sampai Islam juga. Dan umumnya di Barat, terutama setelah 11 September itu, banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka ingin tahu tentang Islam. Apa benar yang meledakkan itu orang Muslim? Akhirnya mereka berebut mencari Al-Quran. Sampai Al-Quran habis di Islamic Center itu buku-buku. Salah seorang yang membaca pelajari Al-Quran adalah wakil paus di Amerika, akhirnya masuk Islam. Nah, ini semua peledakan itu sekarang sudah terbongkar. Yang meledakkan adalah Bush dan Yahudi. Jadi tidak mungkin itu pesawat di atas Pentagon. Bagaimana bisa lewat bebas? Lalat saja di atas Pentagon terdeteksi, apalagi pesawat. Dikatakan bebas segala itu bohong. Sekarang terbongkar. Yang menulis orang Amerika sendiri. Nah, itulah fakta-fakta. Mudah-mudahan si Bush dan Tony Blair ini, Tony Blair tiap hari sudah belajar Quran. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah menjadi Muslim. Ini yang kita harapkan. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Di dalam buku ini, di Indistinguishable Jews, ini semua saya tulis. Jadi di buku ini dikatakan oleh penulisnya di halaman 227 dikatakan, one must not forget that Jesus was never a Christian. Orang tidak boleh lupa bahwa Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Nah, ini di dalam buku ini di halaman 227 oleh Dr. Kain Dimas. Selanjutnya disebutkan the word Christian was used for the first time in Antioch in 50 AD, some 50 years after the death of Jesus. Kata-kata Kristen itu baru muncul, baru lahir di tahun 50 Masehi. Sekitar 20 tahun sesudah Yesus meninggal. Jadi Yesus tidak tahu benar tentang agama Kristen ini. Agama Kristen ini juga bukan agamanya Yesus. Karena baru diciptakan, mulai dibuat sampai beberapa ratus tahun kemudian, itu mulai 20 tahun sesudah Yesus meninggal. Dan Yesus bukan atau tidak beragama Kristen, bukan orang Kristen. Nah, itu fakta. Ini semua penelitian dari Barat. Kemudian di dalam buku ini penulisnya adalah mantan biarawati Barbara Dick, Jesus the Man. Yesus itu manusia. Ini biarawati ini tadinya kotor. Yesus itu Tuhan. Yesus anak Tuhan. Dia juga Tuhan. Kemudian setelah mempelajari, akhirnya dia sadar. Mempelajari dari berbagai sumber, dia sadar sampai akhirnya keluar dari agama Katolik. Nah, lalu dia menulis buku ini.
Judulnya, kalau tadinya ngotot Yesus Tuhan, sekarang menurut buku judulnya Yesus Man. Yesus itu manusia. Itu hasil penelitian dia. Jadi kemudian di buku ini juga di Holy Blood and Holy Grail yang juga difilmkan. Ini juga dikemukakan mengenai fakta-fakta bahwa agama ketuhanan Yesus, agama Kristen itu Katolik waktu itu menetapkan Trinitas itu ditetapkan tahun 325. Itu namanya di sidang Nicaea, Council of Nicaea. In AD 325, for example, di sini dikatakan di Council of Nicaea. Jadi penetapan Trinitas itu ini jelas memang tidak bersumber dari ajaran Nabi Musa. Ini bersumber dari dongeng-dongeng. Itu baru ditetapkan tahun 325 di sidang Nicaea oleh Paulus. Itu asal usulnya kok ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Jadi itu semua rekayasa, semua itu baru dibuat jelas tidak ada kaitan dengan Nabi Isa, tidak ada kaitan dengan Injil, tetapi rekayasa manusia-manusia yang mengambil dari dongeng-dongeng. Karena waktu itu memang dunia Barat itu masih backward, masih terbelakang. Mereka percaya kepada dewa matahari misalnya. Kalau termasuk bangsa Persia, ada bangsa Persia itu dewa Mitra. Di Mesir ada dewa Ra, juga yang di Karatin. Jadi semua mereka percaya kepada dewa matahari. Nah karena itu kemudian dongeng-dongeng ini oleh Paulus semua dimasukkan ke dalam agama Kristen, ke dalam Bible. Lalu Paulus mengatakan Yesus itu meninggal hari Minggu tanggal 25 Desember. Itu berdasarkan dongeng ajaran dewa matahari itu meninggal 25 Desember hari Minggu. Itu dewa Mitra. Ya. Kemudian karena itu ini fakta ini jelas. Karena itu dalam bahasa Inggris hari Minggu itu ya, kita mengadakan hari Ahad. Jadi lebih baik kita pakai hari Ahad. Karena Minggu juga dari Santo Minggu artinya katanya dewa matahari. Jadi maksud hari Minggu ini di sini itu dikatakan bahwa Yesus itu meninggal tanggal 25 Desember nanti yang akan Al-Quran kelahiran akan diperingati Dies Natalis, hari Natal. Itu dari bahasa Latin kelahiran. Jadi Dies Natalis, hari kelahiran. Itu tanggal 25 Desember, hari kelahiran dewa matahari. Karena itu dalam bahasa Inggris hari Minggu itu disebut apa? Sunday. Sunday, hari dewa matahari. Hari matahari, maksudnya hari dewa matahari. Jadi hari Minggu itu upacara dari dewa matahari. Upacaranya hari Minggu, karena kelahiran dewa matahari hari Minggu. Sampai semua itu diperingati dengan sesuai dengan dewa matahari. Jadi sebetulnya ini semua mitos-mitos dimasukkan oleh Paulus ke dalam agama Kristen. Dimasukkan Yesus juga demikian seperti dewa matahari. Jadi itu dongeng. Tidak mungkin Yesus itu lahir 25 Desember
pada waktu itu tidak sesuai iklimnya, cuacanya. Dikatakan lahir di kandang kuda. Pada waktu itu misalnya sangat dingin udara, tidak mungkin di luar, di kandang kuda lagi. Nah ini semua rekayasa Paulus. Jadi di dalam agama, di dunia barat, karena semua kita mengikuti itu nampak di dalam bahasanya. Jadi kalau hari Minggu itu disebut Sunday, artinya the day of God of Sun, hari dewa matahari. Nah, termasuk misalnya ya kalau Jerman Sonntag, hari matahari sama. Kalau Belanda Sonntag, hari matahari, maksudnya hari dewa matahari. Jadi mereka semua menerima fakta itu. Karena itu oleh Paulus dimasukkan ke agama Kristen. Jadi semua itu tahayul, semua itu mitos. Termasuk misalnya satu minggu dalam bahasa Inggris itu ajaran logik semua. Tadi kalau Sunday hari dewa matahari. Kalau Monday apa? God of Moon, hari dewa bulan. Jadi Monday. Kalau Tuesday apa? God of Dew, King of God. Jadi Raja Tuhan. Kalau Wednesday, kalau hari Rabu, Wednesday, God of Wood, nama dewa. Kemudian hari Kamis, Thursday, God of Thunder, dewa guntur. Thunder, guntur. Kemudian Friday apa? Goddess of Freak, Dewi Cinta. Friday. Kalau Saturday apa? Hari Sabtu. God of Saturn, dewa pertanian. Jadi semua itu dogma. Termasuk nama bulan. Nama bulan di barat itu dulu tidak 12 bulan, 10 bulan. Jadi Januari, God of Janus, dewa yang punya penglihatan ke depan dan ke belakang. Februari, Maret, dewa perang. Semua itu tuh mitos. Tadinya di dalam sebulan ini, di dalam perhitungan agama Kristen, itu sesudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus itu tidak ada. Sesudah Juni itu, Juli Agustus tidak ada, tapi yang ada September, Oktober, November, Desember. Karena itu kata-kata September itu artinya apa? Sabta, 9, 7, Sabtu, Sabat, hari ke-7. Kemudian September, Oktober. Oktober juga begitu. November ke-10, November 11, Desember 12. Sesudah dimasukkan dua nama Pangeran Julius dan Agustus. Jadi 12 bulan mengambil dari Islam. Di Islam itu dianggap cukup 1 bulan itu 1 tahun 12 bulan. 360 hari. Kata-kata Yahudi itu disebut 365 sekian. Kata-kata syahr bulan itu disebut 12 kali dalam Al-Quran, sejumlah bulan dalam setahun. Begitu salah satu keajaiban Al-Quran. Kata-katanya saja juga ajaib. Jadi ini semua menunjukkan, jadi mitos semua. Karena itu di Barat orang tidak percaya lagi kepada agama Kristen. Sampai gerejanya kosong, karena itu dijual. Di Amerika dibuat di majalah Newsweek juga, majalah Time, majalah Yahudi dan Kristen. Itu dikatakan oleh pendeta ini di Amerika mengatakan, let them join the church without believing in God. Biarlah mereka masuk ke gereja, walaupun tidak percaya kepada Tuhan. Saking langkahnya orang masuk ke gereja,
tidak percaya kepada Tuhan. Itu situasi di mana. Bahkan di jalan musik yang lain, dan saya tidak persiapkan tapi kemudian tadi kalau data-data yang konkret, itu di situ disebutkan di dalam majalah musik itu. Di situ dikatakan di Inggris, 99% of the population of Britain didn't attend the church. 99% dari penduduk di Inggris sudah tidak ke gereja lagi. Yang 31%. Jadi itu sebabnya di dunia barat yang lain juga begitu. Di Amerika terus menerus habis gerejanya dijual. Bahkan tidak dijual katanya, bensinnya itu mahal.